Miracle. Bayangkan sebuah sistem operasi untuk jiwa manusia. Sebuah kode kuno yang dirancang tidak hanya untuk bertahan hidup di tengah kekacauan, tetapi untuk berkembang dengan agung. Ya, kode ini tidak tersimpan dalam artefak gaib, melainkan terukir dalam pikiran para budak, jenderal, dan yang paling terkenal, para kaisar yang memimpin salah satu imperium terbesar di muka bumi. Mereka, para penguasa dunia, berhadapan dengan musuh yang sama dengan kita semua. Ketakutan, kemarahan, kehilangan, dan bayang-bayang kefanaan. Namun mereka memiliki sebuah senjata rahasia, sebuah filsafat yang begitu praktis dan kuat, hingga ia sering dijuluki sebagai filsafat para raja. Filsafat itu adalah stoikisme. Dalam episode kali ini kita akan membongkar kode kuno ini. Kita akan melampaui pemahaman umum dan menyelami mengapa ajaran yang lahir di jalanan Athena ini menjadi pedoman bagi seorang Marcus Aurelius di tenda perangnya. Kita akan mengungkap bagaimana prinsip-prinsip stoikisme bukan hanya tentang mengelola emosi, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan logos akal ilahi yang mengatur alam semesta. Dan yang terpenting, kita akan menemukan bagaimana setiap dari kita di tengah medan perang kehidupan modern bisa menggunakan kode ini untuk membangun kerajaan batin yang tak tergoyahkan. Rahayu, salam damai untuk seluruh semesta. Selamat teringin kembali di Sense of Miracle. Jika Anda siap untuk menemukan mahkota tak terlihat di dalam diri Anda, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Perjalanan untuk menjadi penguasa atas diri kita sendiri dimulai saat ini. Pertama, gema dari serambi berlukis. Untuk memahami kekuatan sebuah sungai, kita harus kembali ke mata airnya. Stoikisme lahir dari sebuah krisis pada abad ketiga sebelum Masehi di Athena. Seorang pedagang kaya bernama Zeno dari Sitium kehilangan seluruh hartanya saat kapal dagangnya karam di tengah laut. Di titik terendahnya, di tengah puing-puing nasib, ia tidak menemukan keputusasaan, melainkan filsafat. Ketenangan sejati, katanya, hanya bisa ditemukan di dalam satu benteng yang takkan pernah bisa direbut oleh takdir pikiran kita sendiri. Ia mulai mengajar di sebuah serambi umum berlukis, Stoa Poikile, dan dari sanalah nama Stoik berasal. Namun, yang membuat ajaran ini menyebar seperti api adalah sifatnya yang universal. Ia meruntuhkan tembok kelas sosial. Ajarannya dipelajari oleh semua orang, dari budak seperti Epictetus hingga negarawan kaya seperti Seneca, penasihat Kaisar Nero. Dan puncaknya, ia dipraktikkan oleh manusia paling berkuasa di dunia saat itu, Kaisar Romawi, Marcus Aurelius. Mengapa filsafat ini begitu beresonansi dengan para pemimpin? Karena kekuasaan duniawi adalah beban yang sangat berat. Seorang kaisar harus membuat keputusan perang dan damai, menghadapi pengkhianatan, dan mengelola jutaan nyawa, sambil terus bergulat dengan kesepian dan kefanaannya sendiri. Stoikisme menawarkan mereka sebuah jangkar kebijaksanaan untuk memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Zeno sadar bahwa ketenangan sejati tidak bisa dijangkarkan pada hal-hal yang bisa hilang. Harta, reputasi, bahkan kesehatan. Keduanya kunci gerbang kerajaan batin dikotomi kendali. Inti dari seluruh sistem operasi stoik adalah sebuah prinsip tunggal yang sederhana, namun sangat kuat, yang oleh Epictetus disebut dikotomi kendali. Prinsip ini menuntut kita untuk memilah seluruh realitas ke dalam dua kategori. Hal-hal yang berada di dalam kendali kita, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Hanya pikiran kita, penilaian kita, dan tindakan kita. Itulah kerajaan kita yang sejati. Apa yang di luar kendali kita? Segalanya cuaca, opini orang lain, ekonomi, kesehatan kita di masa depan, bahkan hasil dari usaha kita. Seorang raja bisa memerintahkan pasukannya, tapi ia tak bisa memerintahkan badai di lautan. Sama seperti kita
Kita bisa belajar untuk ujian, tapi kita tidak bisa mengendalikan nilai akhirnya. Kita bisa menyatakan cinta, tapi kita tak bisa memaksa orang lain untuk membalasnya. Para Stoik mengajarkan bahwa sumber dari segala penderitaan manusia adalah ketika kita mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan, sambil mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar kita kuasai. Ketika kita marah karena macet, kita sedang mencoba mengendalikan lalu lintas. Ketika kita cemas akan penilaian orang, kita sedang mencoba mengendalikan pikiran mereka. Ini adalah pertempuran yang sudah pasti kalah. Filsafat para raja melatih kita untuk menarik mundur energi kita dari medan perang eksternal yang mustahil dimenangkan dan memfokuskannya untuk memperkuat benteng internal kita. Seorang kaisar sejati tetap tenang di tengah kabar buruk karena ia tahu ia mungkin tidak berkuasa atas peristiwa, tetapi ia selalu berkuasa penuh atas bagaimana ia meresponnya. Inilah kekuasaan yang sejati. Ketiga, 4 pilar takhta jiwa kebajikan sang raja. Stoikisme tidak berhenti pada ketenangan pasif. Ia adalah filsafat tindakan yang didasarkan pada 4 pilar kebajikan utama yang diwarisi dari tradisi Sokrates dan Plato. Inilah 4 kualitas yang harus dimiliki seorang raja, baik raja atas sebuah imperium maupun raja atas dirinya sendiri. Pilar pertama, kebijaksanaan Sophia. Ini adalah kemampuan untuk melihat dunia apa adanya, tanpa filter keinginan atau ketakutan. Kemampuan untuk membedakan apa yang penting dari apa yang sepele, apa yang benar dari apa yang salah. Pilar kedua, keberanian Andrea. Bukan hanya keberanian fisik di medan perang, tetapi keberanian moral untuk melakukan hal yang benar, untuk menghadapi penderitaan, dan untuk berdiri teguh pada prinsip meski sulit. Pilar ketiga, keadilan Dikaiosine. Ini adalah pemahaman bahwa kita adalah bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar. Keadilan menuntut kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan adil, bukan karena takut hukuman, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya bahwa manusia dilahirkan untuk bekerja sama. Pilar keempat, pengendalian diri Sophrosyne. Inilah pilar yang menjaga 3 lainnya. Kemampuan untuk menguasai nafsu, menahan amarah, dan menolak godaan. Tanpa pengendalian diri, kebijaksanaan akan menjadi licik, keberanian menjadi nekat, dan keadilan menjadi tiran. Seorang pemimpin yang memerintah dengan 4 pilar ini tidak akan mabuk oleh kekuasaan atau hancur oleh kegagalan. Ia menjadi mercusuar yang stabil di tengah badai. Dan inilah paradoksnya, prinsip yang sama berlaku bagi seorang petani yang menerima gagal panen dengan tenang. Konteksnya berbeda, namun kebajikannya sama. Keempat, jaring laba-laba kosmik Logos dan Simpatheia. Sekarang, mari kita masuk ke jantung spiritual Stoikisme, sebuah konsep yang jarang dibahas namun merupakan fondasi dari segalanya Logos. Bagi para Stoik, alam semesta bukanlah sebuah kebetulan yang kacau. Ia adalah sebuah organisme tunggal yang hidup, diatur oleh sebuah akal ilahi, sebuah tatanan universal yang mereka sebut Logos. Logos adalah hukum alam, cetak biru kosmik yang meresapi segalanya, dari pergerakan bintang hingga detak jantung kita. Hidup dengan kebajikan bagi seorang Stoik pada dasarnya adalah tindakan menyelaraskan kehendak pribadi kita dengan kehendak Logos. Itu berarti menerima takdir bukan dengan pasrah, tetapi dengan pemahaman bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari sebuah jalinan yang sempurna dan bermakna. Dari pemahaman Logos ini, lahirlah konsep indah lainnya, Simpatheia. Jika seluruh kosmos adalah satu tubuh yang terhubung oleh Logos, maka setiap bagian saling mempengaruhi. Apa yang terjadi pada satu orang
pada dasarnya terjadi pada kita semua. Kita semua adalah bagian dari jaring laba-laba kosmik yang sama. Pemahaman inilah yang membuat kebajikan seperti keadilan dan belas kasih menjadi sebuah keniscayaan. Membantu orang lain bukan lagi sekadar tindakan moral, tetapi tindakan yang selaras dengan hakikat realitas. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Inilah alasan mengapa Marcus Aurelius, sang kaisar, bisa merasakan hubungan mendalam dengan budak seperti Epictetus. Mereka berdua memahami bahwa di hadapan Logos, mahkota dan rantai hanyalah properti panggung sementara. Kelima, latihan di medan perang batin. Kebijaksanaan stoik bukanlah untuk dihafal, melainkan untuk dilatih. Para filsuf ini adalah praktisi ulung yang mengembangkan serangkaian latihan untuk menempa jiwa. Mari kita lihat beberapa di antaranya. 1. Refleksi malam. Seperti yang dilakukan Marcus Aurelius, tinjau harimu sebelum tidur. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar. Di mana aku bertindak sesuai kebajikan? Di mana emosi menguasaiku? Apa yang bisa ku perbaiki esok hari? 2. Visualisasi negatif. Premeditatio malorum. Bayangkan kemungkinan terburuk terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk 2 alasan. Pertama, untuk mempersiapkan mental jika hal itu terjadi. Kedua, untuk menumbuhkan rasa syukur yang mendalam atas apa yang kita miliki saat ini, yang sering kita anggap remeh. 3. Latihan kesederhanaan. Seneca menyarankan untuk sesekali hidup dengan sederhana. Makan seadanya, tidur di lantai, atau puasa dari kemewahan digital. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk melatih jiwa agar tidak diperbudak oleh kenyamanan dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal eksternal. 4. Memento mori. Ingatlah kematian. Para stoik terus-menerus mengingatkan diri mereka akan kefanaan, bukan untuk menjadi murung, tetapi untuk memberi nilai pada setiap detik kehidupan. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas adalah pendorong terkuat untuk tidak menunda-nunda kebaikan dan hidup sepenuhnya saat ini. Latihan-latihan ini adalah api tempa bagi sang raja batin. Secara perlahan, ia akan membakar habis segala kerapuhan dan meninggalkan inti jiwa yang kuat, tenang, dan bijaksana. Kita telah menyusuri jejak para raksasa, dari Serambi Athena hingga jantung kekaisaran Romawi. Kita telah melihat bahwa filsafat para raja bukanlah tentang takhta atau mahkota. Ia adalah tentang keberanian untuk menguasai satu-satunya kerajaan yang benar-benar kita miliki. Kerajaan batin kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa di dalam setiap dari kita, terlepas dari status atau keadaan, bersemayam potensi untuk hidup dengan keagungan seorang kaisar, seorang penguasa yang adil, berani, bijaksana, dan terkendali. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengubah dunia luar, melainkan kemampuan untuk tetap teguh dan jernih apapun yang dunia lemparkan kepada kita. Pada akhirnya, mahkota yang ditawarkan stoikisme bukanlah terbuat dari emas, melainkan dari ketenangan. Sebuah mahkota tak terlihat yang terpatri di dalam jiwa, yang takkan bisa dirampas oleh siapapun. Maka, renungkanlah. Di dalam kerajaan kecil bernama kehidupanmu, sudahkah engkau memimpin dengan kebijaksanaan seorang raja?